Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bone beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Danren 141 Bodepuli atau yang mewakili, mohon izin kasih pers. Yang kami hormati Bapak Dandim 1407 Bone beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Kapolres Bone beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Selanjutnya, sesuai dengan acaranya yaitu perkenalan, mohon izin Bapak kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Rizky Hidayat, pangkat Letnan Kolonel Infanteri, NRP-nya agak panjang tapi kami sebut juga sekalian 11020034960180. Kami dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat karena kebetulan orang tua kami berasal dari sana. Bapak saya tentara, hanya numpang lahir di daerah Cirebon 1 bulan, kemudian langsung dibawa pindah. Umur 6 tahun, kalau tidak salah 6 tahun atau 7 tahun kami langsung dibawa ke Sulawesi. Dari mulai SD, SMP, SMA. Saya tamat di SMP Negeri 1 Wajo, Sengkang. Kemudian tamat SMA di SMA 2 Makassar. Mohon izin Bapak Bupati SMA 5, jadi kita satu kota. Kemudian pada tahun 1998 saya mencoba untuk mendaftar Akademi Militer, cuma nasib belum berpengaruh baik, tidak lulus. Jadi lanjut lagi tahun 99 baru kita mendapat rezeki bisa masuk ke pendidikan Akademi Militer. Kemudian lulus dari Magelang tahun 2002, mendapat kehormatan penugasan di Papua di Kodam 17 Cendrawasih dari mulai tahun 2003 sampai dengan 2012. Bapak Kompol Iksan juga sempat ketemu. Beliau bertugas di Batalion Brimob Kota Raja waktu itu. Itulah Pak, karena kita sinergitas jadi sering bertemu. Akhirnya ketemu lagi di sini, kita kerjasama lagi. Kemudian setelah menamatkan atau selesai dari penugasan di sana, kami dipindahkan ke Kodam Jaya, Jakarta, kurang lebih 3 tahun. Kemudian lanjut ke Kalimantan, akhirnya kembali lagi ke Sulawesi ini. Saya menikah dengan istri saya yang berada di sebelah kiri, nama Wici Marianti Ningsih, orang Jogja, berasal dari Jogja. Tahun 2006, saya masih ingat betul dan saya tidak akan lupa tanggal tersebut karena bertepatan dengan peristiwa gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, waktu itu penghulunya sudah tidak bisa datang lagi karena katanya rumahnya ambruk. Saya ditelepon sama senior saya, kamu jadi nikah nggak? Oh siap jadi bang. Masa saya sudah izin dari Jayapura jauh-jauh pulang kosong. Akhirnya kita jemput penghulunya, Bapak izin. Yang penting nikahkan dulu, dibilang sah, baru kita menyatakan sah. Akhirnya 2006 saya resmi menikah. Istri anak tunggal itu setahu saya anak satu-satunya Bapak izin. Jadi begitu nikah 5 hari langsung saya bawa ke Irian Jaya, ke Papua. Kemudian dari hasil pernikahan kami dikaruniai 2 orang, putri dan putra. Putri pertama Arifah Khairunisa Nurhidayati, lahir tahun 2007, sekarang usia 15 tahun, baru mau masuk SMA. Kemudian yang kedua Muhammad Akbar Ridho Hidayat, usia 13 tahun, sekarang kelas 2 SMP. Jadi sedemikian tentang diri kami dengan keluarga yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Bupati dan segenap pejabat Pemda Kabupaten Bone serta seluruh rekan-rekan pejabat Pemda maupun TNI Polri. Kami sebagai orang baru, kami juga sebagai anak, sebagai adik, mohon izin untuk menitipkan diri untuk berdinas di kabupaten ini. Setahu kami tantangan menjadi Komandan Kodim cukup berat dan banyak dinamika.
karena menjadi pejabat di kewilayahan, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kami sebelumnya juga pernah menjabat Komandan Batalion dengan Komandan Satuan Pendidikan, tapi tentu saja tantangannya beda karena hanya mengurusi bagian dalam internal saja di satuan. Namun kali ini kami sudah mendapat banyak cerita dari senior-senior, apabila di Kodim itu kita harus, yang kita urusi, yang kita hadapi bukan cuma satuan, namun rekan-rekan dari Pemda, Forkopimda, termasuk masyarakat, sehingga kita dituntut lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel dalam menghadapi situasi. Sehingga demikian kami mohon izin Bapak untuk bimbingan, arahan, petunjuk, serta teguran apabila mungkin kami agak melenceng sedikit. Namanya kami manusia biasa Bapak, mungkin ada saatnya mungkin kami lengah atau lupa. Tidak apa-apa Bapak, tegur saja demi kebaikan bersama, karena kepada siapa lagi kami menggantungkan harapan untuk berdinas ini selain kepada Bapak Bupati, Ibu, termasuk Bapak Wakil, Ibu. Sebetulnya berat saya untuk berdiri di sini malam ini, karena di sini kita ketahui acara bisa sambut. Tetapi apa ada dikata, memang waktunya memang sudah harus mengizinkan saya untuk pergi. Jadi saya terpaksa berdiri di sini malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya bingung ini, wah mau ngomong apa sih? Yang saya hormati, yang kita cintai dan kita banggakan, orang tua saya, kakanda saya, guru saya, mentor saya, Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Andi Pasar Madin Pajalangi, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Mohon maaf tadi saya sebutkan Pak Bupati beserta Ibu, mohon maaf puang Ibu, karena saya grogi sekali saya berdiri malam ini, bercampur aduk perasaan saya di sini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Rem yang diwakili oleh Kasipes, yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan Forkopimda, ada Bapak Sekda beserta Ibu, Bapak Kapolres beserta Ibu, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kajari beserta Ibu, walaupun ibunya masih di Jawa tadi. Kemudian seluruh staf ahli OPD Kabupaten Bone. Kemudian terima kasih juga Pak Camat yang sudah hadir beserta Ibu. Kemudian ada beberapa kepala desa yang sempat hadir malam ini. Kami ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya Haji dari Bone, lengkap malam ini, partner saya, saudara saya, mulai dari Aneka Sendal sampai Putra Karla, ada semua di sini malam ini. Kemudian saudara-saudara saya dari Marga Tionghoa, terima kasih Pak Hakim Lewa yang juga Pak Hakim Lewa sama Pak Leon hadir juga malam ini. Lupa saya tadi ada Ketua DPR, mohon maaf Pak Ketua DPR. Kemudian terima kasih juga anggota-anggota Dewan ini, sahabat-sahabat saya yang hadir malam hari ini. Walaupun hari ini hujan, tapi tetap hadir walaupun jauh-jauh rumahnya mereka. Kemudian saudara-saudara saya yang lain dari mungkin media, rekan-rekan media, kemudian anggota Kodim 1407 Bone, para dan rakyat staf yang sempat hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Kemudian tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam ini kita masih diberikan nikmat kesempatan kita dapat berkumpul di acara bisa sambut ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, kakanda saya, Pak Bupati,
atas acara penyambutan yang sangat luar biasa malam hari ini. Ini makin membuat saya tambah berat sebetulnya meninggalkan Bone. Kemudian Pak Wakil Bupati, Pak Sekda yang sudah menyiapkan acara ini, saya bingung ini mau ngomong apa di sini karena saking saya beratnya. Pertama tadi mungkin sudah diingatkan oleh Pak Bambang tentang lagu Panggung Sandiwara, itu memang ada sejarahnya di sini, sejarah saya yang buat saya viral di sini. Saya masuk ke Bone ini kurang lebih 1 tahun 11 bulan 9 hari tepatnya hari ini. Tetapi saya dengan keluarga, terus terang saya merasa baru kemarin saya berada di Bone. Karena tidak terasa waktu juga ternyata saya ternyata di sini hampir 2 tahun. Padahal saya merasa baru 2 hari di Bone ini. Karena apa? Ya karena saya banyak saudara di sini. Terutama kalau di sini mungkin tidak dimiliki oleh kodim-kodim lain. Kodim lain mungkin hanya punya Bapak Bupati. Saya di sini ada bapak saya itu Pak Danren, ada ibu saya Bapak Bupati. Jadi kalau orang anak punya masalah itu, kalau punya masalah ngadunya ke bapak. Lagu ini untuk Bang Basu dan warga Bone semua. Izinkan aku pergi untuk berangkat ke tempat namun kalian tetap bagian dari jiwaku. Iringi kepergianku dengan setulus hati. Semoga kelak kita dapat berjumpa kembali. Selamat tinggal warga Bone, semoga kau sejahtera. Hanya pesanku, jaga terus tali silaturahmimu. Mungkin di lain hari engkau rindu kepada kami.
Semoga kita sehat sejahtera. Terima kasih atas kenangan terindah selama kami di Bone. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya juga susah mengungkapkan ini Pak Budi, mesti mulai dari mana nih. Perjalanan Pak Budi di Bone ini, Pak Budiman, hampir 2 tahun. Nggak sampai sebulan, 2 tahun. Tetapi rasanya lama sekali. Kenapa? Karena tidak ada hari yang kita lalui tanpa satu kesan yang menarik. Ya, saya biasa bilang sama Pak Kapolres, kurang seru ini karena belum datang tukang provokasinya ini. Artinya kalau Pak Budi belum datang, belum bisa ramai ini. Tapi kalau Pak Dandim sudah datang, pasti ramai Bone ini. Dan alhamdulillah itulah yang membuat kita selalu tidak bisa melupakan. Kemudian banyaklah ide-ide segar yang Pak Dandim selalu sampaikan kepada kita sehingga suasana itu selalu hidup. Suasana selalu hidup dan itu bisa diterima oleh semua kalangan. Makanya Pak Dandim banyak temannya yang hadir. Seperti yang disampaikan tadi, ada teman gapleknya, ada teman makannya, ada teman jalannya, banyak sekali temannya. Tetapi di kami pimpinan daerah, Pak Rizky juga harus tahu bahwa Pak Dandim ini di samping artisnya kita, dia juga tukang coba kuliner Pak. Jadi semua jajanan kuliner di Bone ini harus lolos seleksi dulu Pak Budi. Kalau Pak Dandim sudah bilang bagus di situ Bang, berarti kita datang. Bagaimana Pak Dandim rekomendasinya? Kurang menarik, jadi boleh dikata semuanya. Dan alhamdulillah semua teman-teman menaruh senang dengan kehadiran Pak Budi sebagai Dandim di Bone ini, dan tentu ini akan menjadi satu kesan dan memori yang sangat susah dilupakan. Saya dalam kurun waktu 8 tahun lebih menjadi bupati dengan wakil bupati Pak Ambo. Saya kira Dandim semua cukup banyak, dan yang Dandim yang kami temani masing-masing punya kesan yang menarik. Tapi keunikan Pak Budiman ini lain juga. Dan ini yang menurut saya secara pribadi, Pak Budiman dan Ibu ini sangat-sangat susah kami lupakan. Ya, ini itu alpalakan diserahkan kepada Bapak Budiman yang dari Bone ke Bengkulu, yang tidak terlalu jauh beda Pak, sama-sama berawalan B. Bengkulu ada Budiman kembali untuk memberikan tanker pada Bapak Bupati. Foto bersama. Iya, Aro. Mari kita arahkan pandangan kita ulangi diri, sebelah kiri, terdapat pelang besi yang sedang mengudara. Persiapan untuk meloncat para pengunjung kita. Untuk diketahui, latihan ini merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi setiap prajurit ekstra agar kemampuan dan keterampilan melalui
cepat. Tuh. Oh, mengarah ke sini, Ji. Mengarah ke sini tapi jauh ini. Ada yang jauh sekali tadi. Ada satu. Maju dia. Maju Ada satu ini. Ada satu tadi lewat. Hah? Ya, ada satu lewat. Ada satu benar. Ada satu benar. Awas, awas. Masih aja pun pagi. Awas, awas, awas. Ini dia. Mantap. Mantap. Ini lagi. Oh, ini banyak. Oh, masih ada nih. Kita sabun, Bro.
Andras. Sedih Pak doa. Aku salah mendarat sih. Udah itu. Boy, itu yang bawa benderanya, Bone. Iya. Gede aja enak di. Mantap, bro. Peterjun. Ini pesawat lepas. Bang, tarik. Peterjun merapat. Luar biasa.
Ngerinya. Biasa. Ambil dulu ini bang. Ini salah satu hal yang merupakan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Bone. Ya. Seperti apa harapan komandan dengan penerjun yang sudah beraksi di tempat ini? Dan? Jadi saya jelaskan di sini ini merupakan program kegiatan latihan pemeliharaan kemampuan tertib bebas militer dari Divisi 3, Brigif 3 para Raider Kostrad ya, yang bertempat di Karyango Maros. Ini merupakan kegiatan program latihan. Diharapkan dengan kegiatan program ini dapat meningkatkan kemampuan tertib bebas militer para prajurit Brigif 3 para Raider Kostrad. Nah, kemudian untuk dipilih tempat di Kabupaten Bone ini, kita lihat sendiri antusias masyarakat sangat luar biasa. Itu merupakan kecintaan masyarakat Kabupaten Bone terhadap TNI AD ya, yang ada di wilayah ini, sehingga tercipta manunggal antara TNI dan rakyat. Jadi ini Hari ini total yang diterjunkan ada 27 penerjun. Ini semua terjun bebas militer. Agenda hari ini berapa total penumpang yang terjun mendarat di Bone ini? Jadi hari ini kita melaksanakan penerjunan di Kabupaten Bone, khususnya dari Brigif para Raider 3 dari Karyango. Kita di sini dibantu oleh Komandan Kodim juga dalam pelaksanaannya beserta Forkopinda. Bahwa ini merupakan pemeliharaan kemampuan dari peterjun kita yang dilaksanakan sesuai dengan program Angkatan Darat. Memang tujuannya kita pilih untuk saat ini adalah Kabupaten Bone. Kemudian hari ini melaksanakan peterjunan sejumlah 27 orang dengan satu run dengan satu sorti dengan 2 run dengan menggunakan pesawat TNI AU. Ini berangkat dari Maros? Iya, berangkat dari Maros, lanut di Maros di Bandar Laksana. Tapi ada rencana nanti Bupati sampaikan kalau akan diundang di Hari Jadi Bone tahun depan? Insya Allah, nanti kalau memang ada kegiatan lain kita bisa jadwalkan mungkin. Terima kasih Bang. Oke, ya. Saya masih Prada sama saya. Panjatkan kehadirat Allah karena hari ini penerjunan secara umum dikatakan berhasil dan semuanya mendarat dalam keadaan selamat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Bone, kepada para pejabat-pejabat Kabupaten Bone, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Danrem, dan seluruh instansi-instansi yang ada di Bone ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Itu saja Pak. Keluarga ada yang datang next kali? Kalau keluarga banyak sekali Pak, karena kebetulan saya orang sini, orang Bajoe. Keluarga ya sudah bisa dibilang satu kompi yang datang ke sini. Bagaimana persaingan dan bisa mendarat di tanah kelahiran sendiri? Ya, semenjak saya jadi penerjun, memang cita-cita saya itu ingin sebenarnya terjun di kampung sendiri. Dalam arti kata ya pulang kampung secara gratis. Senang sekali, yang jelas saya senang sekali bisa terjun di kampung sendiri, dan saya bangga kampung saya bisa menjadi salah satu pilihan untuk tempat penerjunan saja Pak. Dari 2005 saya sudah jadi penerjun Pak. Untuk rekor penerjunan sudah mencapai 2000 kali penerjun. Kita yang bawa tadi bendera? Bukan. Saya tadi bawa asap Pak. Oh, itu tapi tidak kelihatan kayaknya dari sini ke sana tadi. Batiar mana? Ya mulai kamera.
Video. Selamat datang Bapak Ketua Umum, Pak Prof Sudan di Kuatan Bone, Kabupaten Bone. Begitu juga tamu undangan dari kabupaten kota yang lainnya. Selamat datang di Kabupaten Kabupaten Bone, Kabupaten Kota Para Menteri. Itu yang kami istilahkan Pak, Kabupaten Kota Para Menteri. Tentu punya alasan bagi kami karena saya kira susah mendapatkan kabupaten kota di Republik ini yang setiap tahunnya pasti ada saja kelahiran Bone atau keturunan Bone menjadi menteri. Ini fakta yang membuktikan, mulai dari Jenderal Yusuf. Kita tahu sendiri di mana Pak Jenderal Yusuf adalah seorang tentara yang fenomenal, sempat menduduki jabatan tertinggi Panglima TNI dan sebagai Ketua BPK. Sementara beliau menjabat Ketua BPK, muncul namanya Pak Yusuf Kala. Setelah itu muncul namanya Andi Galip, Jaksa Agung. Kemudian ada Andi Matalata, ada Wakil Menteri Agama, Pak Imam Besar sekarang, Pak Kiai Nasaruddin Umar. Kemudian ada juga Andi Alfian Makarani. Kemudian ada Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Terakhir kemarin kita pikir sudah tidak ada lagi orang Bone. Ternyata ada Idan Asis. Adalah bapak ibunya asli orang Bone, cuma beliau lahir di Kendari. Itulah sehingga kami berpikir bahwa lebih baik kita katakan juga Bone ini adalah kabupaten para menteri. Artinya selalu menghadirkan. Dan paling tidak orang yang pernah berkunjung ke Bone, apalagi sempat melihat benda-benda pusaka rupa laka yang raja sangat fenomenal, Selantara Nusantara memiliki nama, insya Allah mendapat keberkahan. Termasuk Prof Sudan hari ini kita sempat bawa jalan-jalan melihat peninggalan benda pusaka rupa laka dan sempat kita kalungkan selempang emas yang 5 kg. Banyak orang Bone belum pernah lihat secara langsung itu barang. Ya, saya kira banyak, alhamdulillah. Bapak Prof, Bapak Ketua Umum yang saya hormati dan saya banggakan, kami tidak pernah menyangka bahwa Pak Ketua Umum, Pak Prof, akan berkunjung ke Bone. Apalagi setelah kami melihat fotonya Pak Prof bersama dengan Kadis Dukcapil kami di Mekah. Saya sampaikan sama Pak Sekda sebagai Ketua Korpri, masuk akal dah Pak Prof mau datang ke Bone dan dia ada di Mekah ini. Terus dijawab oleh sekretarisnya Pak Iksar, oh yang kasih jadwal beliau sendiri. Saya katakan Prof, nanti saya percaya kalau sudah ada di Makassar kalian dijemput. Kemarin mampir lagi Prof, melapor tidak jadi, Pak Ketua datang. Kenapa? Ditunda sampai besok. Saya bilang segera susul undangannya ke ketua-ketua Korpri kabupaten kota karena kita berharap menjemput secara bersama-sama. Ini mohon maaf Pak Sekda terlambat pemberitahuannya karena informasi juga kami dapat dari protokol Pak Prof, Pak Dirjen bahwa beliau juga tetap ke Bone tetapi terlambat. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah di Bone. Tadi cerita di meja makan seperti yang kita lihat, begitulah dinamika dan keaktifan Korpri di Kabupaten Bone. Secara tidak langsung apa yang kita saksikan tadi Prof sekaligus melaporkan secara faktual bahwa kegiatan pergantian antar waktu Korpri di Bone bukan hanya seremoni dalam bentuk keputusan, tapi memang dilakukan pelantikan. Itu secara tidak langsung melaporkan Ketua Korpri sebenarnya bahwa lihat Pak Ketua, kami di Bone ini aktif betul. Nah, itu. Dan alhamdulillah itu berjalan. Inilah salah satu yang membuat
of belonging dari teman-teman Korpri di Bone lahir. Semenjak Bapak Sekda kita amanahkan menjadi ketua Korpri oleh teman-teman, menggantikan Pak Sekda yang lama, dinamika semakin berkembang dan maju. Alhamdulillah, salah satu kunci adalah bagaimana menerlibatkan semua anggota Korpri dalam semua kegiatan dan unsur kepentingan anggota Korpri sendiri dan masyarakat sendiri. Dari Kanwil Agama, dari kantor agama, dari kejaksaan dan semuanya. Saya ingin kita itu betul-betul sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia. Kalau dulu kan satu, sebelum dipisahkan antara ASN, TNI, Polri, dulu sebutannya Korps Pegawai semuanya, sampai ke tingkat desa. BUMN, BUMD dulu semuanya anggota Korpri. Jadi dulu anggota Korpri itu puluhan ribu resmi, karena ada BUMN, BUMD, sampai ke perangkat desa. Kemudian di Undang-Undang ASN dibatasi ASN, jadi isinya PNS dan PPPK. Tapi banyak BUMN masih ingin jadi anggota Korpri, banyak. Dan kalau ada Munas itu ikut hadir. Jadi Pak Bupati, Fajar, teman-teman semua, ada tugas besar kita sebagai ASN. Karena apa? Karena di ujung jari kita, itu ada kekuasaan mengelola program pemerintah. Bukan hanya anggaran, program, nanti cerminannya anggaran dan seterusnya. Apa yang harus kita jaga? ASN, Korpri, itu tugas utamanya adalah menjaga NKRI. Itu tugas utama. Korpri didirikan untuk menjaga NKRI bersama TNI dan Polri. Jadi teman-teman semuanya, maka semangat di Korpri itu ada di ujung akhir. Di dalam naungan Tuhan, Korpri maju terus. Jadi sambut salam Korpri. Kalau saya sebut Korpri, teman-teman sambut dengan maju terus. Jadi itu semangat kita. Jadi tagline-nya Korpri maju terus. Ya, sambut salam saya, Korpri maju. Sekali lagi, Korpri maju. Terima kasih. Artinya kalau kita maju terus, itu apapun yang di depan kita untuk menjaga NKRI itu harus kita singkirkan. Nah, Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya, ini saya bersyukur yang saya Pak Bupati tadi benar. Bone itu saya sudah sering banget ingin kesini. Mengapa? Teman-teman harus tahu alasan saya kesini, Pak Bupati. Pertama, Korpri nasional itu selalu melihat kinerja Korpri daerah. Dilihat. Setiap tahun kami memetakan Korpri-Korpri terbaik. Dan tahun 2021 di hari ulang tahun Korpri kemarin ke-60, Korpri Bone menjadi Korpri terbaik di Indonesia. Mendapatkan penghargaan dari ini Pak Bupati juga, apapun kinerja di bawah itu tidak lepas dari pembinanya, top leadernya. Maka Pak Bupati juga mendapatkan penghargaan sebagai pembina terbaik nasional. Terima kasih Pak Bupati atas semua dukungan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa menjadi terbaik? Itu yang perlu kita lihat bersama. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa saya bawa ke seluruh Indonesia. Apa? Pertama, Korpri Bone itu aktif, itu dulu. Hidup dan aktif. Jadi terima kasih Pak Sekda, Pak Ketua Korpri, Pak Herman, Pak Wakil Ketua, terima kasih. Ini aktif sekali. Kami lihat dari program kegiatan saat COVID, itu termonitor baksosnya banyak Pak. Teman-teman kan tidak pernah cerita pada saya, tapi termonitor baksos oleh Korpri itu banyak, bakti sosialnya banyak. Dan ini bukan kegiatan kaleng-kaleng. Ini serius. Karena COVID adalah satu pandemi yang sangat serius dan dihadapi kita bareng turun serius. Alhamdulillah di Bone termonitor secara nasional Pak. Terima kasih, penanganan COVID-nya bagus sekali. Ini peran serta Korpri. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nah, baksosnya
yang ada sudah diapresiasi sangat luar biasa, tentu kita harus tingkatkan. Dan saya kira banyak ide-ide yang bisa kita tingkatkan dengan memberdayakan anggota Korpri. Bone ini kan memiliki anggota Korpri kurang lebih 13.000. Saya kira kalau ini diberdayakan banyak yang bisa kita lakukan. Contoh seperti misalnya kita bisa turunkan, program nasional, misalnya MTQ Korpri nasional, kita turunkan tingkat kabupaten. Karena banyak juga ustaz-ustaz kita kan dari Korpri. Begitu juga pekan olahraga misalnya. Dan ada satu hal yang kita lakukan bahwa kita sudah pernah melakukan perkemahan bagi seluruh anggota Korpri, dan itu diharap setiap tahun berlangsung. Dan insya Allah itu kita lanjutkan secara bersama. Kira itu dari saya. Dimprot. Ya, kami sangat mengapresiasi, dan itu mengapa saya hadir ke sini. Tahun 2021 waktu puncak acara Korpri Kabupaten Bone kita nobatkan sebagai Korpri terbaik nasional tingkat kabupaten. Karena Korpri di Kabupaten Bone itu aktif. Ada bakti sosialnya saat Covid aktif, kemudian kegiatan-kegiatan tema ASN aktif, partisipasi dalam kegiatan nasional aktif, mengurus ASN yang masih hidup sampai meninggal dunia dengan pemakamannya dilakukan dengan baik. Kemudian iurannya berjalan dengan baik dan digunakan kembali ke anggotanya. Jadi kami dari tingkat nasional mengapresiasi dan akan menjadikan model yang berjalan di Kabupaten Bone ini ke tingkat nasional. Salah satu yang sudah kita pakai adalah persemayaman bagi ASN yang meninggal dunia. Sudah kita buat menjadi surat edaran untuk diterapkan secara nasional agar Korpri di masing-masing kabupaten kota, provinsi, kementerian, lembaga, kalau ada ASN-nya yang meninggal dunia, Korpri yang mengurus. Nah, ini yang kita ambil dari kabupaten. Dan kami mengapresiasi semoga ini terus bertumbuh, bisa menginspirasi minimal se-Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota yang lain, bisa bersama-sama kita saling belajar di Kabupaten Bone. Itu ya. Banyak dari Pemda yang pelatihannya gratis, banyak sekali. Kemudian kalau ada pelatihan yang berbayar, tergantung dari jenis pelatihan itu sendiri. Kalau ada kan sering kan PNS ikut pelatihan di luar negeri berbayar, pelatihan di lembaga pemerintah juga berbayar dengan nama penerimaan negara bukan pajak. Tapi kalau di Korpri kami di pusat tidak ada pelatihan yang berbayar, tidak ada. Nah, kabupaten boleh nggak memungut pelatihan berbayar? Boleh, sepanjang ada urgensi untuk itu. Misalnya ya karena nggak punya anggaran di daerah, kemudian memanggil para ahli dari luar, biayanya tinggi. Nah, ini saling menghitung, jadi boleh. Karena sebagai organisasi dia boleh memungut iuran, boleh memiliki unit usaha. Unit usahanya pelatihan itu boleh. Misalnya Korpri memiliki unit usaha pengembangan sumber daya manusia, itu boleh menjadi kayak konsultan SDM. Karena di Korpri kan banyak yang ahli-ahli kepegawaian ya, itu boleh. Prof, izin Prof, beberapa daerah sudah menerapkan kartu KTP digital. Saya dengan provinsi meluncing pendataan disabilitas sekaligus mendorong untuk mulai diterapkan KTP digital secara bertahap. Nah, mulainya dari para pegawai Dukcapil dulu. Jadi semua pegawai Dukcapil harus punya KTP digital dan KK digital, ditaruh di handphone masing-masing, termasuk kepala daerah, DPRD, dan para PNS. Jadi bertahap itu. Setelah para pegawai Dukcapil, kepala daerah, DPRD, dan PNS bisa, baru nanti kita kembangkan di masyarakat. Jadi para PNS nanti menjadi agen untuk mengajari masyarakat membuat identitas digital. Itu ya. Apa yang membedakan Prof identitas digital dengan yang sebut ektp? Oh, jadi kalau saya nggak membawa di handphone ya. Kalau KTP biasa sekarang kan dicetak. Kalau besok nggak ada di handphone masing-masing. Jadi sudah pindah KK dan KTP itu di handphone, nggak perlu di dompet lagi. Jadi sepanjang kita bawa handphone, bandara ditunjukkan, ke bank tinggal ditunjukkan, ada QR code, ya, seperti itu ya. Yes. Oke. Begini, ini sedang loading ini. Di handphone saya punya, karena saya terima di sini. Nah ini, terus pakai PIN, untuk pengamanannya pakai PIN. PIN saya. Nah, ini data, ini sudah ada Fakrullah nih, ini saya. Kemudian ini kartu keluarga saya. Ini saya, istri, anak-anak. Jadi kakaknya nggak dicetak lagi, sudah pindah di handphone. Ini kakak, ini dokumen saya,
KTP. Ini data KTP digital. Ini kartu keluarga. Nah ini bisa dibuka KTP-nya. Biar aman kita dengan PIN. Nah ini KTP saya. Persis seperti KTP yang biasa itu, tapi kita pindahkan ke sini. Ini kakak saya. Untuk selesai itu berapa kota dulu? Oh semua kabupaten udah bisa. Ini terkait jaringan kakak saya. Masyarakat bertahap, masyarakat bertahap. Yang sudah mau cetak KTP nanti bisa mencetak. Nah ini ada dokumen yang lain kita digitalkan, misalnya peduli lindungi, vaksin 1, vaksin 2 sudah pindah, nggak perlu bawa. Ditanya punya vaksin ini, sudah punya vaksin tuh. Seperti kalau saya PNS, datanya ada nomor NIP saya. Nah, nanti ini juga ngeling dengan DPT. Kalau nanti KPU udah ngeling ke DPT, dia nyoblos di mana kan kelihatan. Nah, jadi belum ngeling. kalau proses integrasinya dengan yang lain, misalnya NBWP udah kemana? Udah, NBWP itu di sini. Sorry. TikTok harus FYP sekarang. Ini NBWP saya. Udah ngeling gitu. Udah masuk. Udah masuk. Kira-kira digitalisasi di Indonesia seperti itu. Ya, kita gambaran ya. Bahaya kalau dua kakakmu. Hormati, pertama saya atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih kepada panitia, Bapak mewakili Kepala Bapeda bersama seluruh jajaran tim Desa Palimo dan Sungai beserta semua atas dipilihnya Kecamatan Cendrana selaku penerima bantuan ini. Kenapa? Dari 27 kecamatan hanya 27 kecamatan di Bone hanya 7 kecamatan yang dapat. Nah, ya, termasuk Cendrana 15 desa, 1 lurah, hanya 2 desa yang dipilih. Usungnya dengan Palimo. Jadi untuk pertama hari ini pertemuan pertama dilaksanakan di Palimo. Kalau toh nanti ada pertemuan berikutnya mungkin dilaksanakan di Pusungnya. Nah, gitu. Nah, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan insya Allah apa yang dicanangkan diprioritaskan oleh pemerintah provinsi terpilihnya kecamatan kita semoga bisa menjadi masyarakatnya lebih sejahtera terkait apa yang menjadi program ini. Ya, pertama. Selanjutnya kepada pemerintah desa terima kasih atas upaya menghadirkan apa yang diharapkan panitia, tim, begitu juga usungnya. Jadi mudah-mudahan kepada ibu, kepada bapak yang mewakili desanya ini untuk hadir di sini, nanti sosialisasi apa yang disampaikan menjadi pemicu. Bayangkan coba kalau Palimo banyaknya penduduknya kurang lebih 1000 yang diundang untuk hadir di tempat ini dipilih. Satu ada perwakilan baru suka kedua 500 di negara. Nah begitu juga desa Pusungnya. Hari ini terus terang banyak kegiatan di kabupaten. Saya hari ini rapat paripurna penandatanganan terkait dengan anggaran sebentar jam 1. Tapi saya upayakan mau hadir di sini. Ya toh. Jadi setelah ini mohon maaf Pak Ketua, mewakili Ketua Bapeda dan Panitia, mungkin secepatnya kalau di DPR orang diundang kalau terlambat biasa tidak dikasih masuk. Ya, nah gitu. Jadi jam 1 undangannya, tapi perjalanan ke sini kurang lebih 1 jam juga baru sampai. Nah, terus sebentar ada juga kegiatan kecamatan yang di Kabupaten Bone. Sampaikan sekali lagi atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan terima kasih kepada Bapak mewakili Ketua Bapeda, Kepala Bapeda bersama seluruh jajaran, Ibu narasumber. Pembangunan daerah Kabupaten Bone bersama tim dari World Agroforestry atau Ikraf hadir di tempat ini dalam rangka mensosialisasikan sebuah program, sebuah proyek, sebuah kegiatan yang tentunya akan dilaksanakan di Kecamatan Cendrana. Dalam hal ini Desa Pusunge dan Desa Palimo. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemerintah baik itu di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
selalu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, selalu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Bone itu selalu membuka ruang-ruang kerjasama, selalu membuka ruang-ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholder, berbagai lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, terkait dengan kegiatan Land for Lives ini, maka pemerintah itu bekerja sama dengan ICRAF, yang mana lembaga internasional. Lembaga internasional yang kantor pusatnya itu ada di Nairobi, Kenya. Ada di Nairobi, Kenya, dalam rangka untuk masuk ke Indonesia, kemudian menggagas sebuah program, menggagas sebuah proyek yang mana untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, ketahanan ekonomi masyarakat, dan juga pemberdayaan, khususnya pemberdayaan perempuan dan utamanya anak-anak yang rentan terhadap perubahan iklim itu. Nah, kalau didengar bahasanya Land for Lives, agak masuk ini kira-kira tanah lahan untuk kehidupan, nah kira-kira masuk ini apa? Kata desa. Kira-kira masuk ini supaya napahami masyarakat tak? Apa kira-kira masuk ini? Agak masuk ini sama lahan untuk kehidupan. Anak akan tua nggak kepada anak akan tua lahan untuk kehidupan. Kira-kira apa kamu? Betulannya roh, maksudnya selama ini kan kita selalu mendapatkan manfaat yang begitu besar dari lingkungan, ya, dari tempat tinggal kita, dari sungai, dari gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Kita selalu mendapatkan manfaat yang begitu besar. Nah, tetapi terkadang kita lupa bagaimana sebenarnya untuk menjaga kelestariannya itu alam. Ya, menjaga kelestariannya itu alam, bagaimana supaya alam masih tetap secara turun-temurun itu anak-anak cucu kita nantinya masih bisa tetap memberikan manfaat seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, untuk itulah maka kegiatan ini hadir, program ini hadir bagaimana untuk mengantisipasi perubahan iklim itu sehingga kita tetap mampu mendapatkan manfaat yang besar dari lingkungan kita masing-masing. Nah, kehadiran kita pada hari ini di sini adalah meminta persetujuannya masyarakat. Ya, lo persetujuan tak? Setuju mungkin ganti program ini Pusung isi Bapak 5. Kalau cerita. Kau dia setuju? Toh, dia lagi desa lagi atau kecamatan lagi. Tapi kau setuju ki? Alhamdulillah. Karena seperti yang disampaikan tadi Pak Camat bahwa ini kegiatan hanya ada di 12 desa seluruh Kabupaten Bone. Pusat penelitian internasional untuk ketahanan pangan dan pertanian. Jadi kantor kami itu ada di Indonesia, di regional, ada di Bogor, tapi pusatnya di Afrika, di Kenya. Nah, secara umum program kami itu Land for Life namanya, atau bentang lahan untuk kehidupan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu tadi apa tadi Pak? Tanah katuong apa ya? Tanah katuong. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana lahan ini betul-betul bisa menjadi kehidupan untuk kita semua. Gitu. Nah, program kami ini lahan untuk kehidupan ada di 3 provinsi, di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Jadi program kami ini secara garis besar memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. Ya. Utamanya adalah menghadapi perubahan iklim, dan kami fokus terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, program kami ini memang menyasar nantinya adalah lokusnya adalah pada daerah-daerah aliran sungai. Nah, untuk di Bone kami fokus di daerah aliran sungai Bila Walanai, di Botocani ya. Jadi kami bekerja dari Botocani, ada 2 desa, kemudian di Patimpang dan di Kahu juga ada masing-masing 2 desa, kemudian masuk di Pondre cuma 1 desa, Lapri 1 desa, dan 2 Boncoy 2 desa ya, dan Jendrana 2 desa. Jadi kami membagi dalam dua bagian, ada namanya di mana sungai, di mana mata air itu berasal di daerah hulu, dan ada juga daerah hilir. Jadi kita ini masuk di daerah hilir namanya, daerah muara. Tapi kami juga akan melakukan kegiatan di daerah hulu. Kenapa? Karena ini adalah namanya satu kesatuan. Sungai itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa memperbaiki sungai kalau di sini saja, tapi di atasnya tidak bisa diperbaiki, Pak ya.
Ya, kemarin saya diskusi dengan Pak Desa, beliau menyampaikan di sini nanti akan ada program bagaimana sampah-sampah di sungai itu bisa ditangkap begitu. Ya, tapi saya sampaikan bahwa percuma juga kalau di sini ditangkap tapi orang di hulu itu masih buang sampah. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana menyadarkan orang di hulu supaya tidak membuang sampah di sungai, sehingga masyarakat di hilir itu dan di hulu bisa menjadi satu kesatuan. Kita ini ada hubungan timbal balik antara hulu dengan hilir. Dalam setiap kali melakukan penelitian adalah riset aksi. Penelitian ini kami lakukan untuk melakukan suatu implementasi baik tingkat nasional, di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa. Itulah juga yang akan kami lakukan dalam program Line for Life ini. Boleh sedikit? Jadi tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Sahir dengan baik tentang program ini. Jadi yang penting juga mungkin kami adalah sebetulnya lembaga internasional penelitian dan pembangunan itu tadi ya riset aksinya tentang agroforestry. Agroforestry ini mungkin secara sederhana adalah sistem-sistem pertanian yang komoditas utamanya itu dihasilkan dari pepohonan. Jadi sering juga dibilang sebagai kebun campur. Jadi ada tanaman semusimnya, ada padi ataupun apa, tapi kadang-kadang di sepanjang pematangnya suka ada kelapa dan sebagainya, itu masuk bagian dari agroforestry, ada pepohonannya. Dan kami juga selalu bermitra dengan institusi-institusi lain. Kenapa bermitra? Tentunya kalau bermitra itu akan mempercepat apapun yang kita lakukan, gitu ya. Ada istilah kalau ingin berjalan cepat, jalan sendiri sebetulnya. Tapi kalau ingin berjalan dengan berhasil gitu ya, bisa memperbaiki semua sekitarnya, perlulah bermitra, jangan jalan hanya sendirian saja. Jadi kami bermitra, untuk itulah kami sudah bermitra dengan pemerintah kabupaten di sini, lalu dengan kecamatan, nah sekarang dengan Pak Kadesnya. Tentunya akhirnya kami ingin bermitra dengan masyarakat petani di sini, karena memang program kami menyasar bertujuan untuk itu tadi seperti yang disampaikan Pak Syahrir, memperbaiki bagaimana masyarakat desa bisa tahan dengan perubahan iklim. Dan penguatan kapasitas pengolahan pertanian cerdas iklim, termasuk kegiatan pembiayaan inovatif dan peningkatan ketahanan pangan serta pengelolaan bentang alam yang berkait gender di tingkat desa.